Profil negara Brazil. Brazil merupakan sebuah negara di benua Amerika Selatan yang secara astronomis terletak di antara 5 derajat lintang utara hingga 34 derajat lintang selatan dan antara 35 derajat bujur barat hingga 74 derajat bujur barat. Secara geografis, Brazil berbatasan dengan Bolivia, Argentina, Kolombia, Guyana, Prancis, Suriname, Uruguay, Peru, Paraguay, dan Venezuela. Brazil memiliki luas 8.515.770 km persegi, di mana 8.358.140 km persegi merupakan daratan yang membuat Brazil menjadi negara terluas ke-6 pada tahun 2017 dengan jumlah penduduk terbesar kelima di dunia sebanyak 207.192.045 jiwa. Wilayah Brazil memiliki daerah yang panas di sebelah timurnya yang tidak ditempati oleh penduduk, namun dominan menempati daerah di dataran tinggi yang dikelilingi oleh hutan-hutan tropis. Brazil memiliki bahasa nasional ini bahasa Portugis, dengan bentuk pemerintahan dari negara Brazil ada presidensial. Parlemen Brazil terdiri dari 81 anggota Senat yang terdiri dari 3 orang dan setiap negara bagian dan distrik federal, serta 513 anggota DPR dengan masa jabatan 8 tahun dan masa jabatan DPR 4 tahun yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Agama di Brazil mencakup agama Katolik Roma 73,6%, Protestan 15,4%, dan agama lain 11%. Ekspor utama negara Brazil yakni biji kaca kedelai, gula, tebu, biji besi, tepung, kacang kedelai, pesawat terbang, terigu, jeruk, daging sapi, daging ayam, dan kopi. Sedangkan untuk impor dari negara Brazil meliputi suku cadang, kendaraan, minyak mentah, peralatan kesehatan, elektronik, dan lain sebagainya. Sistem pendidikan negara Brazil. Pendidikan Brazil pada saat ini didasarkan pada Konstitusi tahun 1988 yang disorot pendidikan sebagai hak universal yang harus dipromosikan dan dilindungi oleh pemerintah. Pada tahun 1996, Panduan Pendidikan Nasional dan Lembaga Hukum telah disahkan. Undang-undang tersebut diperlukan secara nasional, umum untuk kurikulum di dasar dan pendidikan menengah, peningkatan panjang dan jumlah mengajar hari, penyumbang evaluasi, program studi dan lembaga-lembaga di semua tingkat pendidikan, diperkenalkan integrasi pendidikan kejurusan, dan membuat penimbangan untuk pendidikan khusus dan adat. Pendidikan universitas di Brazil terbagi dalam 2 tingkat, yaitu Graduação dan Pós-Graduação. Sarjana Graduação yaitu 4-6 tahun. Program ini berlangsung selama 4 atau 6 tahun. Semua program ini memerlukan kertas akhir atau akhir penelitian. Sedangkan sarjana Pós-Graduação terdiri dari program kejurusan atau profesional dan umumnya tidak diakreditasi oleh Departemen Pendidikan. Kursus-kursus ini dirujuk sebagai lato sensu atau arti lulus. Profil negara Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia di Asia Tenggara. Jumlah pulau yang dimiliki Indonesia adalah 17.508 pulau dengan luas total 1.904.569 km persegi. Pulau-pulau utama Indonesia adalah Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Indonesia juga memiliki bentuk pemerintahan presidensial dan bentuk negara berbentuk republik. Hal ini dipimpin oleh presiden dan wakil presiden, yang dimana menteri bertanggung jawab dengan presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih 5 tahun sekali dalam pemilu dan ibu kota Indonesia sekarang merupakan IKN dan masih dalam proses pembangunan dan masih berada di Jakarta. Lembaga organisasi Indonesia dinilai cukup banyak, diantaranya PBB, G20, Gerakan ASEAN, APEC, OKI. Lembaga-lembaga ini merupakan lembaga yang diikuti sebagai salah satu bentuk eksistensi dan juga bentuk pengenalan Indonesia di
dunia luar sistem pendidikan negara Indonesia. Pendidikan negara Indonesia dibandingkan negara lain, sistem pendidikan Indonesia lebih berbulu akibat persaingan dan beban belajar yang tinggi karena siswa tidak dibimbing tetapi hanya fokus pada potensi dan kemampuannya serta harus memberikan pembelajaran yang merata dari siswa ke siswa. Pada kurikulum 2013 menekankan pembelajaran siswa dengan sistem student center, di mana siswa membentuk kelompok belajar dan dituntut untuk selalu aktif di kelas. Sistem ini membutuhkan kemauan yang matang, baik dari siswa maupun guru. Guru harus peka dalam memimpin siswa dalam pembelajaran kelompok dan mampu berperan sebagai kolaborator. Gambaran sistem pendidikan Indonesia berikut. Sistemnya pendidikan nasional tingkat makro dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pengolahan. Sistem pendidikan diselenggarakan secara terpusat di seluruh negeri. Tujuannya ialah pendidikan harus memiliki bahan ajar, metode pembelajaran, buku pelajaran, personalia bagi siswa, guru, dan staf setuju. Tingkat promosi hingga peringkatnya diatur oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk semua sekolah penjuru bumi. Yang kedua ada dukungan dan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mengontrol dan mengatur sistem pendidikan nasional. Padahal Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan bahwa masyarakat adalah mitra pemerintah dalam berorganisasi pendidikan dan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi menyelenggarakan atau mengarahkan pelatihan sesuai dengan karakteristiknya identitas. Tapi hampir semuanya diputuskan oleh pemerintah, dilengkapi dengan pedoman dan pengukuran dalam evaluasi. Yang ketiga, ada pemateri ajar. Orientasi pada strategi sistem pendidikan pembuatan materi pendidikan atas nama pemerintah sehingga tujuan pembangunan dapat mencapai pertumbuhan yang dicapai lokasi meskipun globalisasi membutuhkan keselarasan materi pendidikan untuk kepentingan siswa. Kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan di Brazil dan di Indonesia memiliki sistem pendidikan yang berbeda. Di Brazil, pendidikan saat ini didasarkan pada konstitusi tahun 1988 yang disorot pendidikan sebagai hak universal yang harus dipromosikan dan dilindungi oleh pemerintah. Undang-undang di Brazil tersebut diperlukan secara nasional umum untuk kurikulum di pendidikan dasar, pendidikan menengah, peningkatan panjang, dan jumlah mengajar, menyumbang evaluasi program studi dan lembaga-lembaga di semua tingkat pendidikan. Diperkenalkan juga integrasi pendidikan kejuruan dan membuat pertimbangan untuk pendidikan khusus dan adat. Sedangkan sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan terkait dilema waktu, sehingga pemerintah perlu mengubah strategi pembelajaran hingga guru untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya mengubah kurikulum KTSP ke kurikulum 2013 dan sebagainya. Sistem pendidikan ini juga dapat dilihat dari berbagai perspektif. Yang pertama, pada segi pengelolaannya. Sistem pendidikan ini diselenggarakan secara terpusat di seluruh negeri. Yang kedua, dari segi dukungan peran pemerintah dan masyarakat, bahwa masyarakat adalah mitra pemerintah dalam berorganisasi pendidikan. Yang ketiga, pada segi pemateri ajar, bahwa orientasi pada strategi sistem pendidikan, pembuatan materi pendidikan diatasnamakan pemerintah.